سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita senantiasa ucapkan kecuali ucapan syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat, karunia-karunia, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan segala bentuk ibadah, ketaatan dengan nyaman, dengan tenang, khusyuk, tanpa ada hambatan apapun. Fisik kita sehat, jasad kita sehat, tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa bergerak. Insya Allah itu adalah nikmat yang luar biasa. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda yang mulia, Nabi yang agung, Nabi istimewa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang, dari jalan kesyirikan menuju jalan ketauhidan, dari jalan-jalan yang menjerumuskan seorang kepada neraka menuju jalan-jalan yang menjadikan seorang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, sebelum kita menyampaikan materi tematik pada kesempatan yang berbahagia ini, kita doakan negeri kita yang tercinta Indonesia supaya dalam keadaan aman, tentram, tidak ada segala musibah apapun. Allahumma ja'al hadzal balada aminan mutma'inna. Ya Allah, jadikan negeri ini Indonesia negeri yang aman dan tenang. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazil والشدائد والشروف المختلفة والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. Ya Allah, angkatlah segala bentuk musibah, segala ujian, cobaan yang berada di negeri ini, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, khususnya untuk negeri kita Indonesia dan secara umum negara-negara kaum muslimin yang ada di dunia. Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaiki pemimpin-pemimpin kami. Allahumma waffiqhum lima fihi salahum wa salahul muslimin. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka, karena baiknya mereka akan menjadikan baiknya rakyat Indonesia, insya Allah. Di tengah kondisi yang saat ini sedang memanas, sedang membara, kita doakan mudah-mudahan yang terjadi kemarin cukup satu korban saja, tidak ada korban-korban lain yang menimpa, dan semoga bisa segera selesai. Pejabat-pejabat kita bisa introspeksi diri, evaluasi diri untuk memberikan kepentingan, lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, materi tematik kita adalah ada apa di bulan Rabiul Awal. Kita tahu bahwasanya saat ini kita sedang berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang
Bulan Hijriah ini adalah bulannya Islam. Ya. Coba dari yang pertama bulan pertama bulan apa Hijriah? Muharram. Yang kedua Safar. Yang ketiga Rabiul Awal. Yang ketiga yang keempat Rabiul Akhir atau Tsani? Sama. Ya. Ada sedikit perbedaan sebetulnya dalam sekalian. Ya. Jadi tapi yang lebih tepat ini adalah Rabiul Akhir. Kenapa ada Rabiul Tsani? Karena Rabiul Tsani akan memungkinkan setelahnya Rabiul Tsalits, Rabiul Rabi', sedangkan Tsalits, Rabi' dan seterusnya tidak ada. Karena siklus Rabi' itu hanya 2 bulan saja, yaitu Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Kemudian yang kelima bulan Jumadal Ula. Yang ketujuh Jumadal Akhir. Yang kedelapan sebelum Rajab Sya'ban, ya. Sya'ban apa Rajab? Rajab dulu ya. Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian yang ke-9 Ramadan, yang ke-10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, dan yang terakhir Dzulhijjah. 12 bulan Hijriah, ya. Bagi jamaah sekalian yang mungkin belum hafal, ayo coba kita hafalkan. Kita baca, kita pahami, ya. Setiap bulan-bulan itu ada maknanya sebetulnya jemaah. Sebagaimana bulan-bulan Masehi itu ada maknanya. Tapi bulan Masehi ini kan mengambil dari, mohon maaf, orang-orang kafir, orang-orang Yunani, orang-orang Romawi. Mereka menggunakan nama dewa-dewa mereka. Sedangkan Muharram sampai Dzulhijjah itu maknanya sesuai dengan musimnya di kalangan bangsa Arab ketika itu. Contoh misalkan bulan Dzulhijjah artinya bulannya haji. Sehingga orang-orang melaksanakan ibadah haji tidak sah kalau di bulan Sya'ban, tidak sah kalau di bulan Syawal, atau di bulan Rajab misalnya, atau Rabiul Awal. Tapi itu akan sah kalau itu dilakukan di bulan Dzulhijjah. Itu ada maknanya tersendiri di dalam Islam. Dari mulai Muharram, Safar dan seterusnya. Termasuk ini kita sekarang ini di bulan Rabiul Awal. Rabi' itu artinya musim semi. Sehingga ketika di bulan Rabiul Awal dan nanti diakhiri dengan Rabiul Akhir, kondisi Arab itu mulai tumbuh-tumbuhan. Mulai tanaman yang tadinya kering tumbuh, bunga mulai bermekaran, ya. Suhu mulai agak terasa tidak panas seperti sebelumnya. Kemarin kita ada berangkat umroh bulan Juli pasca haji, ya. Itu kondisi suhu di sana mencapai 42 derajat. Nah sekarang ini, ya, di bulan Rabiul Awal sampai dengan seterusnya itu derajat suhunya sudah mulai turun. Tidak terlalu panas seperti kemarin. Sampai nanti di bulan Desember biasanya, kalau di kita Desember Januari, atau nanti di bulan Jumadal Akhir atau Jumadal Ula itu sudah mulai dingin. Maka biasanya kalau orang-orang mau melaksanakan umroh di waktu dingin, itu di bulan Masehinya antara Desember sampai Januari. Itu sedang enak-enak, dingin-dinginnya dan tidak panas, sejuk. Nah ini kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah. Di bulan Rabiul Awal ini jemaah sekalian, banyak peristiwa yang terjadi di zaman dulu. Namun ada dua peristiwa penting yang membekas di hati kaum muslimin. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa yang membahagiakan, peristiwa yang menyenangkan. Adapun peristiwa yang kedua yaitu peristiwa yang menyedihkan kaum muslimin. Sama-sama
Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membahagiakan kaum muslimin. Padahal orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi, mereka menunggu bahwasannya Nabi yang terakhir berharap dari kalangan bangsa mereka. Mereka sengaja menunggu di zaman dulu, ya. Bahkan sampai kemudian mereka bermimpi kalau ada satu bintang, ya, kemudian muncul bintang ini, berarti Nabi terakhir itu telah lahir. Namun berlalunya waktu, ternyata Nabi yang terakhir bukan dari kalangan Bani Israel, bukan dari kalangan mereka. Ternyata Nabi yang terakhir itu adalah dari kalangan bangsa Arab. Makanya mereka sangat benci, mereka sangat tidak suka. Maka kalau kita mengingat kembali, ya, perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam usia 12 tahun, ketika diajak oleh pamannya ke negeri Syam untuk berdagang, tiba-tiba ada seorang pendeta melihat dari kejauhan, kok ada anak atau seseorang yang tanda-tandanya mirip seperti Nabi yang terakhir. Sudah kelihatan dari jauh bahwasanya batu-batu itu tunduk kepada Nabi tersebut atau calon Nabi tersebut. Maka dikumpulkanlah kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Thalib ketika itu untuk mampir di tempatnya si rahib ini. Maka ketika melihat memutar-mutar rahib ini ke anak kecil tersebut, ternyata dia yakin bahwasanya ini adalah Nabi yang ditunggu. Apa kemudian yang disampaikan oleh rahib kepada Abu Thalib? Jangan kau lanjutkan perjalanan anak kecil ini ke Syam, baliklah ke Mekah. Karena kalau ketahuan anak kecil ini orang-orang Yahudi, ini bisa dibunuh. Maka kemudian kafilah yang lain itu lanjut ke Syam, sedangkan Rasulullah yang waktu itu masih usia 12 tahun diajak oleh sebagian orang untuk kembali ke Mekah. Nah, ini bukti bahwasanya orang Yahudi, orang Romawi itu mereka berharap bahwasanya Nabi yang terakhir itu dari kalangan mereka, bukan dari kalangan yang lain. Karena Bani Israel itu kan punya banyak para nabi juga. Jadi para nabi yang paling banyak diutus kepada satu kaum itu adalah kaumnya Bani Israel. Paling banyak. Coba saya tanya, jumlah para nabi itu ada berapa? Nabi jumlahnya berapa? Bintang 124.000. Ada pendapat yang lain? Ada yang mengatakan 120.000, ada yang mengatakan 124.000. Kok banyak sekali? Iya. Tapi yang diceritakan oleh Allah maupun Rasulullah di dalam hadisnya itu hanya kurang lebih 25 saja. Sisanya Allah Ta'ala. Kan isi dunia ini kan luas kan? Apalagi di zaman dulu belum ada teknologi seperti sekarang. Jadi Rasulullah itu adalah penutup para nabi, para rasul. Yang menutup itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, peristiwa yang pertama itu adalah tentang lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membahagiakan kaum muslimin. Jadi di sini kami ingin sampaikan terkait dengan fakta-fakta kelahiran Rasulullah. Yang pertama, beliau lahir pada tahun Gajah. Itu sudah kita sepakati bersama dari mulai kita kecil sampai sekarang. Kita baca di dalam kitab-kitab sirah bahwasanya beliau lahir pada tahun Gajah. Jadi kalau ditanya Rasulullah lahir tahun berapa? Allah Ta'ala. Kalau kita semuanya kan punya tahun kelahiran. Ada yang tahun 1960 ada? Ada? Ada. Atau di bawah itu atau di atas itu ada. Jadi tahu kita tahun kelahiran. Tapi kalau Rasulullah tidak ada tahun kelahiran. Yang ada adalah mengikatkan satu peristiwa besar yang terjadi menjelang-jelang Rasulullah lahir. Jadi ketika sebelum Rasulullah lahir, memang ada banyak peristiwa yang akan menjadi mukaddimah, pendahuluan kalau Rasulullah ini akan lahir. Di antaranya
misalkan ditemukannya sumur Zam-Zam. Jadi Zam-Zam yang dulu jamaah sekalian di zamannya Nabi Ismail, di zamannya Hajar itu kemudian beranjak semakin hari itu suatu saat Zam-Zam itu dikubur sama suku namanya suku Jurhum yang menguasai kota Mekah ketika itu. Maka ketika kemudian dikubur, tidak ada yang mengetahui sumur Zam-Zam itu kembali. Yang ada hanya sebuah cerita dan cerita yang disampaikan dari generasi ke generasi. Dulu ada sumur namanya Zam-Zam, tapi tidak tahu tempatnya di mana. Sampai akhirnya kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib itu bermimpi ketika bersender di Ka'bah. Beliau dikasih mimpi sama Allah 4 kali. Ya. Sampai akhirnya di mimpi yang keempat itu galilah Zam-Zam. Maka kemudian ditunjukkan tempatnya, ditunjukkan tanda-tandanya, digali itu sumur, ternyata betul di situ ada air yang keluar, yaitu sumur Zam-Zam. Kemudian di antara peristiwa yang lain itu adalah peristiwa ini, penyerangan tentara bergajah oleh Abraha dari negeri Yaman menuju ke Mekah. Maka di tahun tersebut ada peristiwa besar namanya peristiwa penyerangan atau peristiwa penyerangan pasukan bergajah ke kota Mekah. Maka kelahiran Rasulullah SAW itu adalah 50 atau 55 hari setelah peristiwa tersebut. Jadi kurang lebih 2 bulan setelah peristiwa tersebut lahirlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Allah mengatakan di dalam surah Al-Duha ayat yang ke-6, Allah mengatakan, Alam yajidka yatiman fa'awan. Bukankah Allah telah mendapati dia, yaitu Muhammad, dalam keadaan yatim? Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan di dalam tafsir daripada ayat ini, hadza ablaghul yutmi wa a'la maratib. Ini adalah keyatiman yang paling tinggi yang dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kalau anak yatim itu jamaah sekalian, dia masih kecil, bapaknya ada. Setelah itu bapaknya meninggal, dia masih ada. Dia sudah ada maksudnya. Itu yatim biasanya begitu, anak yatim. Kalau ini enggak, Rasulullah belum lahir, bapaknya sudah tidak ada, sudah wafat dulu. Makanya Rasulullah belum pernah melihat wajah ayahnya. Rasulullah belum pernah merasakan kasih sayang seorang bapak, seorang ayah. Karena ketika Abdullah ini berniaga ke negeri Syam, pulangnya mampir ke Madinah, meninggal dunia di sana. Dan lama setelah itu Rasulullah. Dan ini ternyata ada hikmah jamaah sekalian. Kenapa Rasulullah lahir dalam keadaan yatim? Di antara hikmah yang digali oleh para ulama adalah supaya Muhammad ini ketika dia mendakwahkan Islam, dapat wahyu dari Allah menjadi seorang nabi, itu bukan dalam rangka meneruskan jabatan ayahnya, bukan dalam rangka meneruskan warisan keluarganya, bukan. Tapi memang Rasulullah itu dikasih wahyu sama Allah. Makanya ketika Raja Heraklius dari Romawi, ketika dialog dengan Abu Sufyan, bahwasannya terdengar desas-desus ada seorang yang mengaku sebagai nabi di Mekah, itu terdengar sampai kota Roma atau negeri Roma, terdengar oleh Heraklius, Raja Heraklius. Kemudian ketika datang kafilah dari negeri Arab, maka Heraklius ini ingin memastikan apa benar di sana ada seorang nabi. Maka ada 10 pertanyaan yang disampaikan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan, dulu Abu Sufyan kafir. Ketika kemudian Fathu Mekah, dia masuk Islam, menjadi seorang sahabat. Tapi ceritanya ini adalah ketika Abu Sufyan masih kafir. Ditanya-tanya sama Heraklius. Pertanyaan yang ketiganya, fahal kana min abaihi min malikin? Apakah ada di
supaya tidak disangka bahwasanya oh dia akan mengaku jadi nabi. Memang keluarganya ini keluarga seorang raja, keluarganya ini adalah seorang tokoh masyarakat dan seterusnya. Jadi supaya mengambil pendapat seperti itu. Tapi memang bahwasanya kenabian yang beliau miliki itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Adapun fakta yang ketiga sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di tengah kabilah besar Bani Hashim. Beliau lahir di rumahnya Aminah. Beliau lahir dalam keadaan baik. Kenapa saya sampaikan ini jemaah sekalian? Karena ada sebagian tokoh 5 tahun yang lalu kalau tidak salah, dia mengatakan bahwasanya di forum banyak orang di dalam satu pengajian yang mengatakan Muhammad itu ketika lahir ya biasa saja. Dia masa kecilnya ya biasa saja, tidak sama dengan kita-kita ini. Kemudian di salah satu pernyataan yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu lahir di pengungsian. Muhammad ketika kecil itu rembes, tidak terurus, umbelan dan yang lain sebagainya. Sampai akhirnya dihujat, digugat oleh banyak netizen, akhirnya beliau minta maaf secara terbuka. Tapi intinya jemaah sekalian, Rasulullah itu betul manusia biasa seperti kita. Namun beliau itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah betul-betul disiapkan dari mulai kecil, bayi, kemudian masa kecilnya, masa remajanya, sampai nanti menjadi seorang nabi, itu sudah dipersiapkan betul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda masa kecilnya dengan masa kecil kita. Beliau betul-betul disiapkan di tempat yang terpisah, tidak di kota Mekah, tapi di tempat yang lain yang jauh dari Mekah, supaya apa? Ototnya kuat, terhindar dari banyak penyakit, bahasa Arabnya bagus, dan yang lain sebagainya. Ini diantara yang apalagi nanti ketika kecil di usia sekitar 4 tahun ada pembelahan dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu ya? Itu yang membelah adalah Jibril Alaihi Wasallam. Maka teman-teman sebayanya Nabi Muhammad SAW yang ketika itu masih kecil itu ketakutan. Dia datang kepada Halimah, ya umma Muhammad, wahai ibu, ini Muhammad mati. Karena dibelah dadanya. Ternyata ketika didatangi sama Halimah, wajahnya dalam kondisi mukanya dalam kondisi pucat Rasulullah. Dan sampai kemudian dewasa besar itu masih ada bekas jahitan di dalam dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ia manusia biasa, namun beliau diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lahir bukan di pengungsian, namun beliau di tengah kabilah besar Bani Hashim di kota Mekah. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat jemaah sekalian, beliau lahir pada hari apa? Hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Adapun tanggalnya itu ada perbedaan pendapat jemaah di kalangan para ahli sejarah atau ahli astronomi. Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 17. Walaupun memang jumhur mengatakan bahwasanya Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Namun itu lagi-lagi ada perbedaan pendapat tadi. Karena kan begini jemaah sekalian, kita mengukur tanggal kelahiran Rasulullah ini kan cukup sulit sebetulnya. Kenapa? Tahunnya saja tidak ditemukan, kan begitu. Tahunnya hanya disebutkan tahun kaji, apalagi ribuan tahun yang lalu. Bayangkan, ribuan tahun yang lalu, gimana para ulama sejarah meneliti, kemudian mengumpulkan data untuk memastikan kelahiran tanggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun itu tidak perlu untuk kita diskusikan. Yang terpenting bagi kita adalah
kita mencontoh Nabi dalam segala sisi, kita betul-betul menjadikan diri kita nanti kelak di akhirat ditunggu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di haudnya, di telaganya. Karena Rasulullah kelak nanti di akhirat jamaah sekalian, beliau menunggu di sebuah telaga. Telaganya beliau itu punya telaga jamaah sekalian. Telaganya beliau ini yang paling besar, paling luas. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man syariba minhu lam yadhma abada." Barang siapa yang minum dari telaga Rasulullah tidak akan pernah haus lagi. Semoga kita semuanya bisa minum di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir hari Senin, Rabiul Awwal. Makanya dianjurkan setiap Senin itu untuk kita berpuasa, puasa sunnah. Nabi mengatakan, "Dzalika yaumun wulidtu fi." Itu adalah hari di mana aku ini dilahirkan. Wa yaumun bu'itsu fi. Dan hari di mana aku ini diangkat menjadi nabi. Aw unzila alayya fi. Atau diturunkan kepadaku wahyu. Itu pada hari Senin. Ini poin yang keempat. Bahwasanya beliau lahir pada hari Senin, bulan Rabiul Awwal. Ada fakta yang kelima, yang menamakan Nabi dengan nama Muhammad itu siapa? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar kira-kira siapa yang kasih nama Rasulullah itu dengan nama Muhammad? Siapa? Kakeknya, Abdul Muttalib. Kenapa coba? Abdul Muttalib ini punya anak banyak. Di antara anaknya namanya Abdullah. Abdullah ini adalah anak yang paling disayang oleh Abdul Muttalib. Tapi qadarullah, ternyata beliau meninggal dunia. Maka kasih sayang sang kakek itu ditumpahkan kepada cucunya, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa Abdul Muttalib ini ngasih nama Rasulullah Muhammad? Ada dua riwayat yang besar. Yang pertama, berdasarkan mimpi yang dialami oleh Abdul Muttalib. Beliau pernah bermimpi dalam tidurnya bahwasanya ada nama Muhammad di situ yang diharapkan nama tersebut itu dipuji oleh Allah dan para makhluk di atas muka bumi. Oleh karena Abdul Muttalib mengatakan, "Fa'aradtu an yahmadallahu fis sama wa khalqihi fil ardh." Aku berharap ngasih nama Muhammad ini supaya dipuji Allah di langit dan juga dipuji oleh seluruh manusia di atas muka bumi. Itu berdasarkan mimpi Abdul Muttalib. Padahal jemaah sekalian, nama Muhammad di waktu itu sangat jarang sekali, hampir tidak ada. Anak-anak yang dilahirkan di bangsa Arab jahiliyah itu mereka namakan dengan nenek moyang mereka, dengan nama-nama kaumnya mereka. Contoh misalkan Abdul Uzza, Abdul Syah, Abdul Dar, dan yang lain sebagainya. Makanya heran ketika kemudian memberikan nama Muhammad. Kok Muhammad? Kok namanya asing sekali? Ini riwayat yang pertama. Ada riwayat yang kedua jemaah sekalian. Suatu saat Abdul Muttalib ini sedang melakukan safar dagang ke negeri Syam bersama dengan 3 temannya. Ketika safar tersebut, maka dia mendapati seorang pendeta yang ada di tempat ibadahnya, kemudian menyapa 4 orang ini. Maka pendeta ini mengatakan kepada 4 orang ini, "Min aina antum?" Dari mana kalian? Maka salah satu dari mereka mengatakan, "Min Makkah." Kami dari Makkah. Kemudian pendeta ini mengatakan, "Sayakhruju min biladikum nabiyyun. Inna biladakum sayakhruju minha nabiy." Muncul seorang nabi. Ismuhu Muhammad. Namanya Muhammad. Maka sejak peristiwa tersebut atau sebelum ini, 4 orang ini tanya, "Dari mana Anda tahu bahwasanya di Makkah ini akan muncul seorang nabi namanya Muhammad?" Maka pendeta ini mengatakan, "Kami tahu dari kitab-kitab suci." Jadi memang di dalam
Rasulullah, maka diberi nama Muhammad. Ini fakta yang kelima. Adapun fakta yang keenam, Rasulullah SAW lahir dalam keadaan belum bersunat jemaah, belum bersunat. Ada sebagian riwayat yang mengatakan katanya sudah bersunat, tapi itu riwayat yang lemah. Riwayat yang lebih sahih itu Nabi SAW lahir dalam keadaan tidak bersunat. Makanya ketika di hari ke-7 Abdul Muttalib itu memberikan nama kepada anak ini Muhammad, sekaligus menyunat Rasulullah SAW di usia 7 hari. Kemudian beliau membawa Rasulullah untuk tawaf di Ka'bah. Kemudian mengajak orang-orang sekitarnya untuk makan-makan, ya, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan makan kepada orang-orang di sekitarnya. Ada di antara jamaah sekalian yang mungkin punya anak, punya cucu disunat usia 7 hari atau 14 hari. Ada? Ada. Nggak tahu terus, masih kecil. Iya. Tapi ternyata jamaah sekalian, ketika kita menyunat anak kita atau mungkin cucu ya di usia belum 1 bulan, itu ternyata lebih menenangkan jamaah. Kondisi bayi waktu itu masih kecil, belum banyak gerak dan masih banyak tidurnya. Sehingga kalau kita sunat di usia itu, insya Allah satu akan lebih terhindar dari penyakit. Ya. Yang kedua, insya Allah yang dirasakan oleh bayi itu cuma sebentar saja, sekilas saja. Apalagi dengan sekarang atau dari sunat macam-macam ya. Ada yang sunat sekian jam langsung kering, ya. Ada yang sunat hari itu bisa langsung sembuh. Banyak cara sekarang. Beda dengan zaman dulu. Ya. Zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu disunat pada usia sekitar 80 tahunan dan menggunakan kapak. Ya. Gimana rasanya? Iya kalau pas gitu. Kalau nggak pas dia repot, bahaya. Alhamdulillah kami punya 2 anak laki-laki, ya semua kami sunat ketika usianya belum 1 bulan. Awalnya kami ragu, nggak tega, tapi ternyata justru istri yang memberikan pengumuman. Alhamdulillah disunat di usia 14 hari sampai di usia 1 bulan pas. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada sakit atau apa-apa. Justru mohon maaf ya, tidak sedikit anak-anak di usia setahun lebih itu ada yang kena sakit di saluran kencingnya, yang ujung-ujungnya disuruh dokter sunat juga. Ya, kan ada seperti itu. Ya. Kami punya kawan dulu di Sukodono, ya, tinggal di sana. Kata Allah, anaknya ketika pipis itu sampai keluar darah, kesakitan, ya. Kemudian diperiksakan, kemudian diajukan untuk sunat. Alhamdulillah setelah sunat tambah sehat. Ya. Jadi kalau misalkan kalian punya cucu atau punya anak laki-laki, ya, itu nggak apa-apa dicoba untuk disunat di usia 14 hari. Mungkin kalau nggak tega usia 7 hari ya lebih daripada itu pokoknya. Jangan sampai lebih dari 1 bulan. Ya. Kalau sudah lebih dari 1 bulan sudah mulai banyak gerak dan seterusnya. Tapi kalau belum 1 bulan itu masih banyak tidurnya, sehingga keringnya itu lebih cepat, insya Allah. Nah ini fakta yang kelima. Kemudian fakta yang ketujuh, ya, dari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dan tumbuh tidak di kota Makkah. Lahirnya memang di Makkah, cuma tumbuhnya tidak di Makkah, tapi tumbuhnya di perkampungan Bani Sa'ad. Di perkampungan Bani Sa'ad. Jadi memang di antara tradisi orang Arab zaman sekalian itu menitipkan anaknya untuk disusui oleh perempuan-perempuan yang ada di perkampungan Bani Sa'ad. Kenapa kok di Bani Sa'ad? Karena di sana kampung sana itu kampungnya masih asli, udaranya masih segar, bahasa Arabnya terjaga, ya, dan banyak anak-anak yang dititipkan di sana. Makanya Rasulullah SAW dititipkan oleh kakeknya Abdul Muttalib kepada seorang wanita namanya
Halimah As-Sa'diyah. Sekarang perkampungannya masih ada, tapi nggak seperti dulu ya. Banyak orang di situ, banyak yang menyusukan anaknya di situ. Sekarang sudah tidak ada seperti itu. Ini zaman dulu, zaman jahiliyah ya. Zaman sebelum Rasulullah SAW atau zaman ketika Rasulullah kecil. Jaraknya antara kota Mekah dan perkampungan Bani Sa'ad itu sekitar 150 sampai 160 km dari kota Mekah ya. Itu jaraknya 150 sampai 160 km. Bayangkan jemaah, ketika Rasulullah masih bayi dibawa oleh Halimah dan suaminya yang ketika itu menggunakan onta dan keledai menempuh jarak 150 atau 60 km. Kira-kira kalau dari Sidoarjo jarak itu kemana? Jarak 150 km itu kemana? Banyuwangi sampai? Cuma 100. Masih 100? Masih jauh lagi. Bayangkan ya, zaman dulu. Artinya perjalanan itu nggak satu hari sampai. Pintar? Oh, Banyuwangi sudah 300 ya. Berarti Malang terus Malang kan masih kemana pun? Blitar, mungkin Blitar dan sekitarnya begitu, 150 km. Bisa jadi ditempuh sekian hari. Maka dalam perjalanan itu, ya bayi-bayi itu menginap di satu tempat. Ya. Bisa jadi mereka menangis, ya. Kemudian besoknya melanjutkan perjalanan. Namun berbeda ketika Halimah membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya jamaah sekalian, Halimah itu gak mau bawa perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad kan keluar ke Mekah, ambil bayi-bayi yang mau disusu. Setelah itu mereka mendapatkan bisyarah dari keluarga. Kan tujuannya begitu. Mereka juga cari nafkah, cari maisha. Tapi ketika kemudian ditanya, "Man abu?" Siapa bapaknya? Bapaknya sudah ada, tidak mau. Pindah ke bayi yang lain, pindah ke bayi yang lain. Sampai semua perempuan-perempuan Bani Sa'ad itu sudah mengambil bayi-bayi, tinggal Halimah yang belum. Awalnya juga begitu. Halimah ketika ditanya siapa bapaknya sudah tidak ada. Nah kalau bapaknya tidak ada, siapa nanti yang akan kasih upahnya? Kan begitu. Akhirnya dia cari lagi, ternyata tidak dapat. Ujungnya balik lagi ke Rasulullah SAW. Maka Halimah ngomong sama suami, sudah siapa kita bawa bayi ini? Barangkali ada keberkahan di sana. Ternyata jemaah sekalian, ketika ini ngapunten mau ada dulu lagi. Apa mau lanjut? Biar tidak terputus ceritanya. Jadi begitu. Ketika berangkat jemaah sekalian, Halimah dan suaminya dan dua anaknya yang dibawa, itu dia menggunakan onta dan keledai yang kurus. Kemudian jalannya lambat. Tapi ketika kemudian membawa bayi kecil Muhammad, ternyata jalannya cepat, jalannya kencang, sampai teman-temannya heran. Loh Halimah, ini onta dan keledai yang kamu bawa kemarin kan? Yang dalam keadaan kusut, dalam keadaan jalannya pelan, tidak cepat, kurus. Iya, ini keledai dan onta kemarin yang saya bawa. Kok bisa sekarang jalannya cepat? Wah, saya bawa bayi ini. Dan Anda bawa bayi siapa? Kan begitu. Maka ketika sampai di perkampungan Bani Sa'ad jemaah sekalian, dia punya kambing-kambing yang ketika ditinggalkan dalam kondisi tidak punya susu, kurus ya, kemudian rumputnya pada kering semuanya. Ketika Rasulullah datang ke tempat tersebut, kambing-kambing ini langsung tumbuh kembang, susunya banyak. Ketika diperah susunya, langsung tiba-tiba berisi kembang. Sampai suaminya mengatakan, "Laqad akhadta nasbatan mubarakah." Wahai Halimah, sepertinya kamu itu mengambil manusia yang berkah. Masya Allah. Makanya Halimah ini senang sekali ketika Rasulullah ini kemudian tinggal di sini. Dia merasakan sesuatu yang banyak berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya kekurangan makanan, kekurangan air, kekurangan
susu, binatang peliharaannya kurus-kurus dan seterusnya. Namun ketika Rasulullah lahir, ternyata binatang peliharaannya gemuk-gemuk. Kemudian susunya segar, banyak. Kemudian terus ada, nggak pernah putus. Makanya ketika selesai 2 tahun jamaah sekalian, selesai 2 tahun, kan biasanya menyusuikan 2 tahun, ya? Itu kan mau dikembalikan kepada ibunya. Namun Halimah ini sudah merasakan keberkahan di di rumah tangganya, di keluarganya, itu membujuk merayu Aminah untuk kemudian supaya Nabi Muhammad itu tetap di perkampungan Bani Sa'd, tetap ikut Halimah. Maka dirayu, alhamdulillah, alhamdulillah maksudnya diperbolehkan ya, sama Aminah sampai dengan usia 4 tahun. Maka ketika terjadi pembelahan dada itu, barulah Rasulullah itu dikembalikan kepada Halimah. Khawatir Halimah ini dituntut oleh Bani Hashim, oleh keluarganya Abdul Muttalib, oleh keluarganya Aminah. Khawatir kenapa-napa, akhirnya dikembalikan kepada Aminah dan keluarga besar. Kenapa kok kemudian dititipkan di situ jamaah sekalian? Jadi yang pertama alasannya mempreventif terhadap tersebarnya penyakit di kota Mekah. Karena kota Mekah ketika itu sudah banyak orang, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang datang. Kita tidak tahu di sana kondisinya seperti apa orang yang datang, apakah dia bawa penyakit atau tidak, kan begitu. Khawatir wabah penyakit tersebar. Makanya kan kenapa kalau orang mau berangkat haji, orang mau berangkat umroh, itu kan disuntik macam-macam. Ya, dulu tahun kemarin saya Januari Juli untuk umroh itu cuma 1 kali suntik, vaksin meningitis saja. Kemarin ketika Juni itu ditambah 1 vaksin lagi. Kalau nggak salah vaksin polio kalau nggak salah, ya. Kalau nggak salah. Orang haji itu vaksinnya 4. Nggak tahu tuh, misalnya influenza, jadi meningitis, polio, influenza, satunya apa lagi? Saya lupa untuk haji. Karena di sana berkumpul puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang. Kalau kita lihat kondisi sekarang kan begitu, ada yang datang, ada yang pulang, ada yang pulang, ada yang datang. Kita tidak tahu orang yang datang ini kondisinya sehat apa enggak, bawa penyakit apa enggak. Ya. Makanya Rasulullah itu dulu itu dititipkan di perkampungan Bani Sa'd. Kemudian hikmahnya juga ini untuk memperkuat tubuhnya beliau dan otot-otot beliau. Karena di sana kondisinya masih asri, kondisinya masih segar, ya, tidak seperti di kota yang panas, ya, penuh dengan cuaca yang cukup ekstrim. Namun di perkampungan Bani Sa'd tidak demikian. Kemudian dalam rangka juga untuk menjaga bahasa Arab supaya tetap fusha, supaya tetap baik bahasanya. Makanya di pedalaman itu biasanya bahasa Arabnya bagus, luar biasa, ya. Kalau sudah masuk di kota seperti sekarang ya, di kota Makkah itu kita kalau dengar orang ngomong kita nggak paham dia itu ngomong apa. Kalau mungkin kita beli beli sesuatu di toko, di situ penjualnya ada 2, dia ngomong apa kan kita nggak tahu. Karena ketawa-ketawa sendiri, mungkin perasaan kita sebagai pembeli juga nggak tahu. Ya karena kita nggak tahu bahasa mereka. Tapi kalau bahasanya fusha, insya Allah itu kita tahu, kita paham. Ya. Walaupun mungkin kita belum bisa dipahami, minimal kita paham apa yang disampaikan oleh para pejuang atau orang-orang di kota Makkah. Ini ada 7 fakta terkait dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada dulu sebentar. Setelah ini kita lanjutkan karena yang poin kedua belum saya sampaikan. Di peristiwa yang pertama kan lahirnya. Nah peristiwa yang kedua ini wafatnya. Dilanjut mau dilanjut mau tapi saya ringkaskan ya, karena satu poin ini sampai dengan kurang lebih 1/2 jam ya, ketika wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada dulu atau langsung lanjut malam sampai jam 7. Baik, oke. Sampai sampai maksudnya
menjadikan para sahabat itu menangis. Dulu ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, Madinah langsung bercahaya. Makanya disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Ketika Rasulullah meninggal dunia di waktu duha, langsung kondisi langit gelap ketika itu. Sebelum Rasulullah SAW meninggal jamaah sekalian, ada tanda-tanda yang sudah dirasakan oleh Rasulullah. Orang biasanya jamaah sekalian kalau mau meninggal kan dikasih tanda-tanda ya. Dan hanya orang yang mau meninggal yang merasakan itu. Contoh misalkan nenek kami sekitar 2-3 tahun yang lalu di kampung ya. Kondisinya tidak sakit, tiba-tiba sakit, tidak lama meninggal. Ketika dalam proses sakitnya itu, nenek itu sempat tanya-tanya sama ibu saya, nanti kalau di sana itu siapa ya yang meninggal? Sudah tanya sama dia. Nanti kalau di sana, maksudnya di alam kubur, itu siapa ya yang meninggal? Ya ibu cuma ngasih penguatan-penguatan kepada nenek. Ada juga yang lewat mimpi. Paling banyak biasanya ya. Dia cerita ketika sudah siuman atau ketika sudah sadar, katanya didatangi oleh mbah-mbahnya, keluarga-keluarganya sudah meninggal, diajak, dan yang lain sebagainya. Ada kakek kami dari pihak istri meninggal di kota Mekah di sana, dikuburkan di pemakaman Ma'la, ya, namanya itu sekitar 300-400 meter dari Ka'bah, dari Masjidil Haram. Ya. Ketika menjelang akan meninggal dunia pun demikian. Dia seakan-akan sudah merasakan, sudah berfirasat bahwa akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang mau meninggal biasanya. Ya. Wallahu a'lam, tentu ini adalah, dan ini juga dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah wafat pada tahun berapa Hijriah? Ada yang ingat? Wafatnya tahun berapa Hijriah? Kalau lahirnya, ini kan tahunnya tahun Gajah ya, tidak disebutkan tahun berapa, tapi tahun Gajah. Tapi wafatnya tahun berapa Hijriah? 11 Hijriah. Kita kilas balik dulu tahun 10 Hijriah coba. Tahun 10 ya. Tahun 10 Hijriah di bulan Ramadan, Rasulullah biasanya kalau bulan Ramadan iktikaf berapa hari? Iktikaf berapa hari kalau Nabi iktikaf? Ramadan 10 hari. Tapi di Ramadan tahun 10 Hijriah beliau iktikaf 20 hari. Dari hari ke-11 sampai hari yang terakhir. Ini yang pertama. Tanda yang kedua, di bulan Ramadan, sama di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah, Jibril biasanya datang 1 kali setiap tahun untuk mengajari Al-Quran kepada Rasulullah di bulan Ramadan khusus ya. Namun di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah Jibril datang 2 kali. Setelah bulan Ramadan bulan apa? Syawal. Di bulan Syawal Nabi mengutus seorang sahabat namanya Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman untuk dakwah. Ketika beliau mengantarkan Mu'ad ke hewan tunggangannya, Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, innaka 'asa an la talqani ba'da 'ami hadha." Wahai Mu'ad, mungkin kau tidak lagi melihatku setelah tahun ini, setelah tahun 10 Hijriah. La'allaka an tamurra bi masjid hadha wa qabr. Bisa jadi engkau akan melewati masjidku dan kuburan, Masjid Nabawi dan kuburan Nabi SAW. Ini Nabi sudah merasakan ya, kalau beliau ini sudah mau ada. Setelah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, masuk selanjutnya bulan Dzulhijjah, beliau melaksanakan ibadah haji untuk yang pertama dan terakhir, yang disebut dengan haji wada. Ketika di haji wada, pada waktu wukuf di Arafah, beliau berkhutbah di hadapan manusia. Ucapan pertama yang beliau ucapkan kepada manusia adalah, "Ya ayyuhan nas,
isma'u qawli, wahai sekalian manusia, dengarkan ucapanku. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha bi hadzal mawqifi abadan. Aku tidak mengetahui, bisa jadi aku tidak akan bertemu dengan kalian kembali di tempat ini untuk selama-lamanya. Ini sudah semakin terasa beliau ini sudah akan tidak ada. Di waktu hari Tasyrik di bulan Dzulhijjah turun firman Allah Al-Maidah ayat yang ketiga. Maka para sahabat ketika itu senang dengan turunnya ayat ini. Namun ada satu dua sahabat yang menangis ketika kemudian turun ayat ini. Ayat tersebut terkait dengan kesempurnaan Islam. Islam sudah sempurna, Allah sudah cukupkan nikmat untuk mereka. Maka para sahabat senang. Namun Abu Bakar menangis. Abu Bakar mengatakan, kalau Islam sudah sempurna, berarti Rasulullah sebentar lagi sudah tidak akan ada. Misinya Rasulullah sudah selesai, dakwahnya Rasulullah sudah selesai, berarti Rasulullah segera akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk bulan berikutnya, tahun 11 Hijriah, bulan Muharram, bulan Safar. Akhir bulan Safar beliau sakit. Beliau sakit setelah menguburkan menguburkan salah seorang jenazah di kuburan Baqi'. Dan di Madinah itu kan ada kuburan Baqi' ya. Agak sebelah kiri terus sebelah kiri itu ada kuburan Baqi'. Ya. Di situ kuburan terbesar di dunia. Banyak sahabat yang dikuburkan di situ. Termasuk istri-istri Nabi dikuburkan di sana. Nah, kemudian setelah pulang dari menguburkan jenazah itu, beliau jatuh sakit, pusing, panas, demam luar biasa. Sampai akhirnya nanti di 12 Rabiul Awal beliau wafat, meninggal dunia. Banyak orang yang tidak percaya Rasulullah meninggal. Umar bin Khattab ini tidak percaya Rasulullah wafat. Dia ngomong kepada para sahabat di hadapan mereka, siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, maka aku akan penggal kakinya, penggal tangannya. Dia hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kembali lagi. Akhirnya datang Abu Bakar As-Siddiq dari rumahnya menunggang kuda, kemudian langsung masuk rumahnya Aisyah, karena Rasulullah meninggal di rumahnya Aisyah. Ketika dilihat kain kafannya, kemudian dilihat betul dan dipastikan beliau meninggal dunia, maka kemudian beliau keluar dari rumahnya Aisyah, meminta Umar bin Khattab untuk stop, jangan lagi menyampaikan pidato. Kamu duduk. Saya akan menyampaikan satu kepada para sahabat. Maka Abu Bakar mengatakan, "Man 'abada Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah meninggal dunia. Wa man 'abada Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, sungguh Allah ini maha hidup dan tidak akan pernah mati. Ini akhirnya Umar bin Khattab setelah mendengar pernyataan Abu Bakar langsung tersungkur, langsung kemudian ternyuh dan menangis. Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tadinya berapi-api berpidato menyemangati Muhammad, Rasulullah enggak wafat. Tapi setelah mendengar pernyataan Abu Bakar, langsung beliau tersungkur dan menangis. Bayangkan jemaah sekalian, maka Nabi SAW ini tetap manusia biasa, ya, tapi beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak kemuliaan. Tapi satu penting yang disampaikan oleh Abu Bakar, kalau kalian menyembah Muhammad, kalian pernah melihat mukjizatnya Rasulullah, kalian pernah bersama Rasulullah dalam perjuangan Islam, kalian pernah berjuang bersama Rasulullah, ingat beliau sudah meninggal dunia. Kalau kalian menyembah Muhammad, sungguh beliau sudah meninggal. Tapi kalau kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maka ini peristiwa yang menyedihkan kaum muslimin, musibah terbesar umat ini, yaitu dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya jemaah sekalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cinta, yang mengikuti petunjuk beliau di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa meminum air telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.